Prabowo 74. 4. Ini emang 74 juga sih, tapi ditambah 8-nya ini. 748. Ya Allah. Ini 118, Prabowo 62. Ini 118, Prabowo 941. Mana? Pemirsa, Timnas Amin dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Bukti-bukti terjadinya pelanggaran sedang dikumpulkan, tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu juga segera dibentuk. Sudah tercoblos di PP. Timnas Amin dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menunjukkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul. Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zulfa menyebut ada indikasi kuat pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis. Hamdan yang juga mantan Hakim MK tersebut menyebutkan timnya telah mengumpulkan bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran. Kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah ya, antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis. Hamdan juga mengingatkan bahwa jika terbukti telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, akan dapat mengakibatkan dibatalkannya hasil pemilu 2024. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut akan menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Selain itu, Hasto juga menerangkan TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu. Dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada berbagai pihak untuk tidak berteriak soal pemilu curang. Presiden meminta pihak yang merasa dicurangi untuk melaporkan ke Bawaslu dan MK. Tapi kalau memang ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Dugaan pelanggaran pemilu 2024 harus ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada agar menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Dugaan penggelembungan hasil surat suara untuk pasangan calon presiden 2 terjadi di tempat pemungutan suara di Grobogan. Petugas tempat pemungutan suara tersebut kemudian mengklarifikasi setelah viral di media sosial. Inilah hasil hitungan Sirekap di TPS 02 Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah yang sempat viral di media sosial. Berdasarkan data yang sudah masuk aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum, terlihat perbedaan jumlah suara yang diduga sangat tidak masuk akal. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran mencapai 561.100 suara,
sementara pasangan Anies Muhaimin mendapat 8 suara dan pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara sebanyak 69 dalam 1 TPS. Jumlah suara yang diduga terjadi penggelembungan suara ini mendapat tanggapan dari Nining Setianingsih, Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 02 Kenteng. Ia mengaku saat mengupload sempat mengalami kendala memasukkan data hasil rekap melalui aplikasi Sirekap hingga beberapa kali, namun tetap gagal. Dan sempat tidak bisa melakukan revisi karena aplikasi sudah dikunci oleh KPU Pusat. Pada waktu pemotretan di C hasil dari petugas Sirekap kami, itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Jumlah surat suara di TPS 02 Kenteng tidak mencapai 500 ribuan surat suara. Di TPS 02 Kenteng ada sebanyak 260 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan untuk mencoblos adalah 191. Sementara jumlah surat suara rusak ada 1 surat dan 9 surat suara tidak dipakai atau dikembalikan. Sementara itu Singgi Hartono, Ketua Tim Relawan Ganjar Mahfud di Posko Relawan Ganjar Bersatu di Jalan Blora Randu Blatung mengatakan dugaan penggelembungan suara ini akan dilaporkan ke Tim Relawan Pusat. Kita akan melaporkan ke pimpinan kami yang di atas, tim pemenangan pusat, ya, supaya dari tim pemenangan pusat nanti akan mengkaji dan harus menindaklanjuti. Ya, rasanya kalau ini sudah terpencar-pencar seperti ini, tidak tertutup kemungkinan di TPS yang lain juga ada. Informasi ini telah diterima oleh Bawaslu Blora dan akan didalami dugaan pelanggarannya. Akan tetapi, Bawaslu mengingatkan bahwa hasil di aplikasi Sirekap tidak menjadi patokan akhir dari penghitungan suara. Dari Grobogan dan Blora, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan pengamat kebijakan publik sekaligus Panglima Laskar Agung Macan Ali, Mas Prabu Dias Mahadewa. Halo, selamat siang. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews siang hari ini, Kang Prabu. Oke. Selamat siang, Mbak. Mas. Baik. Kang Prabu, ini mungkin bisa dijelaskan mungkin apa sih yang Anda soroti dari publikasi masif yang dilakukan berbagai lembaga survei atas hasil quick count. Dan juga banyak sekali laporan dari netizen begitu ya, bahwa adanya kecurangan terutama di aplikasi Sirekap juga yang datanya ini tidak sesuai dengan data formulir C1. Bagaimana tanggapan Anda, Kang Prabu? Ya, yang pertama-tama saya minta semua stasiun televisi untuk tidak lagi menayangkan hasil quick count oleh lembaga survei. Karena ini yang bikin gaduh itu loh. Nah, udah cukup lah, 1-2 hari itu cukup. Nah, sekarang kita berpatokan kepada real count-nya KPU. Banyak hal-hal yang dimunculkan oleh masyarakat Indonesia, terutama di medsos, dan dilampiri juga bukti-bukti yang ada, bahwa terjadi penggelembungan suara di beberapa TPS di Indonesia. Ini yang baru kelihatan di Pulau Jawa ya. Padahal di Pulau Jawa orangnya kritis-kritis. Kita tidak tahu di luar Pulau Jawa apakah lebih kacau lagi. Nah, hal-hal tersebut ditemukan dan adanya bukti yang ditayangkan oleh para netizen masyarakat Indonesia. Ini betul-betul sebuah hal yang sangat memalukan. Saya sebagai bangsa Indonesia harus segera dilakukan langkah-langkah yang cepat bagi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, kira-kira gitu. Oke, Kang Prabu, kalau kita tadi Anda mengkritisi soal quick count yang memang tadi bisa sangat menggiring opini publik, tapi di satu sisi KPU juga hitung resminya juga bermasalah. Sirekap juga lagi-lagi beberapa kali error dan angkanya juga diduga juga banyak penggelembungan suara. Bagaimana Anda melihat angka resmi yang harusnya KPU hadirkan? Ya, itu udah pasti. Kita semua, seluruh bangsa Indonesia, bahkan bangsa di dunia pun memonitor lah bahwa terjadinya diduga penggelembungan suara yang dilakukan. Buat saya kelihatannya sepertinya
sangat sistematis. Contohnya saja lah, ada aturan-aturan bahwa di setiap TPS rata-rata itu 300 melayani 300 orang yang memiliki hak suara. Tapi dalam laporannya yang dikirim ke KPU itu ada yang sampai 1.000 lebih, 800 lebih, bahkan ada yang 1 juta lebih. Ini pemilu sepertinya dibuat main-main. Saya yakin TNI, Polri, ASN maupun petugas atau KPPS itu semuanya berjuang untuk Indonesia. Ada yang melakukan hal-hal yang sangat merugikan bangsa ini, saya yakin itu hanya oknum, bukan institusinya. Tetapi pemerintah dalam hal ini juga harus ikut menyoroti, juga harus ikut melakukan langkah-langkah yang sangat cepat. Apakah pemilu ini sah atau tidak? Itu yang harus kita bahas sekarang. Baik, Kang Prabu, jika Anda melihat ini tahun 2019 pada pemilu sebelumnya kan juga pada saat itu paslon Jokowi Maruf Amin menang begitu ya pada saat quick count dan juga real count, dan dikritisi juga oleh pihak lawannya bahwa ada kecurangan. Lalu kecurangan yang terjadi di pemilu kali ini seperti apa yang Anda lihat? Apakah lebih parah atau ada kesamaannya juga? Saya mengikuti pemilu secara langsung dari 2004. 2004 saya sudah aktif ikut bergerak mensukseskan pemilu dari 2004, 2009, 2014, 2019. Kalau menurut saya ini adalah pemilu yang paling gaduh dan paling memalukan. Kenapa saya bilang paling memalukan? Karena banyak semacam meme atau attack bahwa di mana-mana pemilu itu di Amerika sendiri yang sudah canggih bisa sampai 7 sampai 10 jam baru diketahui hasil pemilunya. Sementara di Indonesia pemilunya belum, hasilnya sudah kelihatan. Nah, ini kegaduhan-kegaduhan inilah yang membuat pemilu kali ini itu lebih tidak bernilai sama sekali sebagai langkah-langkah yang dilakukan oleh penyelenggara negara di Republik yang menjunjung tinggi demokrasi. Baik, Kang Prabu, kalau kita bicara peran Bawaslu ya, ini juga banyak dikritisi publik karena pelanggaran, keluhan, komplain seperti itu sudah ada sejak masa kampanye dan sekarang juga memuncak dengan ya banyak sekali angka-angka yang diduga hasil kecurangan. Bagaimana Anda melihat Bawaslu dan perannya? Ya, saya sampai saat ini belum melihat peran Bawaslu sama sekali, menurut saya. Kenapa? Dari sebelum pemilu, dari masa mulai kampanye, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh semua paslon, menurut saya. Dan juga bakal caleg ya. Sampai hari terakhir di tingkat bawah, itu berseliweran itu, money politik dan sembako politik. Itu udah jelas-jelasan diterima oleh masyarakat dengan mengajak untuk memilih paslon tertentu. Dan itu tersebar di medsos. Nah, tapi Bawaslu, baik dari tingkat pusat maupun yang di bawah, tidak bergerak dengan alasan tidak adanya laporan dari masyarakat. Padahal itu adalah temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti sebetulnya. Tidak perlu harus ada laporan dari masyarakat saja. Nah, makanya saya masih melihat bahwa sampai saat ini belum ada peran yang sangat signifikan dari Bapilu, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kang Prabu, lalu menurut Anda, ke depannya ini seperti apa yang Anda harapkan atas banyaknya bukti yang di-upload juga begitu di sosial media oleh netizen terkait ada indikasi kecurangan di TPS di berbagai wilayah di Indonesia. Apakah pemilu ulang itu efektif untuk dilakukan? Iya, ada aturan katanya apabila ada pelanggaran dengan penggelembungan suara lebih dari 50.000, itu si calon terkena diskualifikasi. Tapi ini sangat sulit lah. Menurut kami dengan kegaduhan yang ada ini, kita ditonton oleh semua bangsa di dunia bahwa pemilu 2024 Indonesia ini, jangankan luar negeri, kita aja bangsanya sendiri menganggap bahwa pemilu kali ini pemilu yang sangat berantakan sekali. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, kita semua sedang mencari ujung dan pangkalnya.
Tapi saya menyarankan, saya kekhawatiran dengan adanya konflik horizontal yang terjadi pasca pemilu ini. Banyak beredar di medsos adanya ajakan-ajakan baik dari tokoh-tokoh lintas iman, tokoh-tokoh masyarakat untuk merapatkan barisan, bergandengan tangan, menentang kejoliman, menentang kebusukan, menentang kecurangan. Baik. Nah, yang terbaik adalah menurut saya dilakukan pemilu ulang. Ini yang terbaik. Baik. Terima kasih Kang Prabu Dias atas informasi yang Anda sampaikan di Anyus siang hari ini. Kita akan kawal terus bagaimana nantinya suara rakyat dikawal rakyat dan mewujudkan pemilu yang bersih dan jurdil. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkini untuk Anda. Tetaplah di Anyus siang bersama kami.